Ya, hari ini kita akan berkenalan dengan etika kebajikan. Ya, teman-teman, etika kebajikan atau disebut juga etika keutamaan, virtue ethics atau virtue theory, ini adalah pendekatan kepada etika yang menekankan karakter seorang individu sebagai unsur kunci dari pemikiran etis. Dia, jadi etika kebajikan atau etika keutamaan, pendekatan kepada etika, boleh juga kita menyebutnya ya, teori etika yang menekankan karakter karakter seorang individu. Nah, karakter individu adalah unsur kunci dari teori etika kebajikan ini. Nah, dalam teori-teori etika itu biasanya kita membedakan ada 3 teori besar. Ya, ada 3 teori besar etika, ada deontologi atau etika kewajiban, dan ada konsekuensialisme atau kadang disebut juga teleologi atau etika teleologis. Deontologi itu menekankan etika sebagai tindakan dan motivasi untuk memenuhi kewajiban atau norma. Sedangkan konsekuensialisme atau etika teleologis itu mengutamakan atau menekankan tujuan dari suatu tindakan atau perbuatan. Nah, hari ini kita coba berkenalan dengan etika kewajiban, etika kebajikan atau etika keutamaan, etika yang menekankan karakter individu. Ya, sekarang kita lihat lebih lanjut ya. Nah, dalam etika kebajikan atau keutamaan itu dikenal istilah eudaimonisme. Eudaimonisme. Nah, ini dari kata eudaimonia. Eudaimonia. Ini bicara tentang tujuan yang semestinya dari hidup manusia. Tujuan yang semestinya dari hidup manusia adalah mencapai eudaimonia atau mencapai kebahagiaan, kesejahteraan, kehidupan yang baik. Ya, kata eudaimonia itu mengcover arti-arti berikut ini ya, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kehidupan yang baik. Nah, teman-teman barangkali ingat juga dengan hedonisme ya, jadi yang mengajarkan bahwa tujuan hidup manusia adalah meraih atau mencapai kesenangan atau kenikmatan yang sebesar-besarnya dan menghindari sebisa mungkin kesusahan, penderitaan, atau kesengsaraan. Itu kalau hedonisme. Ya, hedonisme mengajarkan bahwa tujuan utama hidup manusia adalah meraih kenikmatan atau kesenangan sebesar-besarnya dan sebisa mungkin menghindarkan diri dari kesusahan, penderitaan, kesengsaraan, termasuk rasa sakit. Kita juga tahu ada 2 aliran pokok dalam hedonisme. Ada aliran Aristippus dari Kirene dan ada aliran Epikuros. Aristippus dari Kirene itu merupakan versi yang radikal dari hedonisme. Ya. Apapun itu, kalau mendatangkan rasa senang, mendatangkan rasa nikmat, lakukan. Nah, bentuklah
kesenangan itu sebanyak-banyaknya. Tapi kita tahu Epikuros menawarkan hedonisme yang moderat. Ya, dia mengajukan pertimbangan. Ya, kalau kita itu jor-joran dalam mereguk kenikmatan atau kesenangan, jangan-jangan hasilnya adalah penderitaan, bukan kesenangan itu sendiri. Orang yang suka minum anggur, wine, ya, itu, kalau dia minumnya itu jor-joran, ya, sebanyak-banyaknya, akibatnya malah pusing kepala, akibatnya malah mual-mual. Itu kan malah bukan kesenangan, itu malah rasa sakit. Orang yang mau mereguk kenikmatan atau kesenangan seksual sebanyak-banyaknya, lalu melakukan petualangan seksual, berhubungan seks dengan siapa saja, harus hati-hati itu. Jangan-jangan malah penyakit kelamin yang didapatnya. Misalnya seperti itu. Nah, maka Epikuros mengajarkan ya untuk mendapatkan kesenangan, kenikmatan yang maksimal, itu kita harus bijaksana. Apa kiranya yang betul-betul menyenangkan, sekaligus tidak merugikan, sekurang-kurangnya kerugian atau kesakitan, kesusahannya sedikitlah atau minimal seperti itu. Nah, ini hedonisme. Tapi eudaimonisme ini mau lebih tinggi daripada sekedar kesenangan, daripada sekedar kenikmatan. Eudaimonisme itu bicara tentang kebahagiaan, kesejahteraan, dan kehidupan yang baik. Nah, eudaimonia itu menurut para tokoh etika kebajikan atau keutamaan ini dapat dicapai dengan jalan seumur hidup mempraktekkan arete. Nah, Mas Slamet sudah sempat menyinggungnya dalam pertemuan yang silam. Arete yaitu nilai atau kebajikan. Jadi praktekkanlah kebajikan, praktekkanlah nilai-nilai yang sesuai dengan kodrat manusia dalam aktivitas kita sehari-hari. Itu dia. Praktekkan itu. Dan bukan sekedar mempraktekkan, tapi latihlah diri kita. Lakukan latihan phronesis. Artinya apa sih? Dengan kita membiasakan diri mempraktekkan hal-hal yang baik, kita sebetulnya melakukan atau mengerjakan latihan kebajikan, latihan kebajikan untuk menjadi bijaksana. Phronesis, kebijaksanaan praktis. Jadi, lakukanlah yang baik, kerjakan hal yang baik, tapi secara kontinu, ya, secara sinambung, terus-menerus. Dengan jalan itu sebetulnya kita sedang melatih diri dalam kebajikan, sehingga terbentuk di dalam diri kita itu phronesis atau kebijaksanaan praktis. Sehingga teman-teman sekalian, ya, kita menjadi terbiasa untuk melakukan hal yang baik. Untuk melakukan yang baik, tidak perlu pikir panjang lagi. Kita bisa melakukan dengan spontan, ada orang butuh pertolongan. Spontan kita melakukannya, memberikan pertolongan. Ya, seperti itu. Nah, kita bicara tentang belajar, terbentuk dalam diri kita, etos atau disiplin belajar misalnya. Nah, selalu berupaya mengerjakan yang terbaik karena kita sudah terbiasa, karena dilatih, ya, melatih diri kita melakukan yang terbaik. Nah, ini ya. Nah, ini apa namanya, cara mencapai eudaimonia, cara mencapai kebahagiaan, kesejahteraan, dan kehidupan yang baik.
kita ingat juga kata-kata Rasul Paulus kepada Timotius ya, latihlah dirimu beribadah. Latihlah. Harus dilatih supaya ketekunan atau supaya kita itu menjadi terbiasa dan suka beribadah. Itu mesti dilatih. Nah, kehidupan yang bajik, yang yang terbentuk dari kebiasaan-kebiasaan yang baik itu akan membentuk eudaimonia. Jadi, kalau kita sudah terbiasa berlatih melakukan hal-hal yang baik, maka hidup kita jadi hidup yang baik. Disitulah kebahagiaan. Nah, itu merupakan keadaan objektif, bukan subjektif. Kalau subjektif mungkin rasa senang. Ya. Ini objektif. Kebahagiaan itu muncul dari kebaikan. Keadaan objektif yang dicirikan oleh kehidupan yang dijalani dengan baik, lepas dari keadaan emosional orang yang mengalami. Nah, itu tuh ya. Nah, dengan kata lain, kalau kita mau bahagia, latihlah diri kita untuk mengerjakan hal-hal yang baik. Biarlah kita terbiasa dengan hal-hal yang baik. Disitulah letak kebahagiaan atau eudaimonia. Nah, kita sekarang mau lihat nih Aristoteles ya. Nah, Aristoteles itu membedakan ada dua macam kebajikan atau virtue. Dua macam kebajikan, dua macam arete. Yang pertama kebajikan moral, yang kedua kebajikan intelektual. Nah, kebajikan moral, ini meliputi 4 hal yang diagungkan oleh masyarakat Yunani, yaitu kebijaksanaan, keadilan, keberanian dalam arti ketabahan, ketekunan, kesanggupan untuk memikul tanggung jawab bahkan menjalani penderitaan, serta penguasaan. Nah, ini kebajikan moral. Kebijaksanaan, keadilan, ketabahan, penguasaan diri. Dan ini merupakan 4 kebajikan moral yang dianggap paling tinggi oleh masyarakat Yunani. Aristoteles tidak menolak hal itu. Tapi Aristoteles mengemukakan ada jenis kebajikan yang lain, yaitu kebajikan intelektual. Nah, di dalamnya termasuk Sophia, dalam hal ini kebijaksanaan teoritis. Orang yang memiliki penalaran yang bijak, orang yang bisa membedakan benar dan salah secara tepat, orang yang bisa membedakan baik dan buruk secara tepat. Nah, ini orang yang punya Sophia. Nah, juga phronesis, yaitu kebijaksanaan praktis. Bukan hanya bisa membedakan baik dan buruk, benar dan salah, tapi bisa melakukannya. Nah, ini phronesis. Jadi ada kebajikan moral, ada kebajikan intelektual. Nah, masing-masing dari kebajikan moral adalah jalan mas. Ya, jalan tengah di antara dua ekstrim yang tidak diinginkan karena tidak baik. Nah, ini yang biasa disebut sebagai via media atau jalan tengah. Jadi yang baik, bijak, itu ada di tengah-tengah dari dua ekstrim. Misalnya kita bicara tentang keberanian.
keberanian itu adalah sebuah kebajikan. Dan dengan demikian baik, karena merupakan jalan tengah dari dua ekstrim. Ekstrim maka buruk, yaitu sikap pengecut dan sikap nekat. Nah ini, ya. Di tengah-tengah sikap pengecut dan sikap nekat adalah keberanian. Sikap pengecut itu buruk. Sikap nekat juga buruk. Yang baik adalah keberanian. Berarti di situ memang, ya, memang ada nalar, ada pertimbangan sana dalam keberanian. Nah, awal dari eudaimonia atau eudaimonisme ini bisa dilacak dari Sokrates. Kita tahu ya, Sokrates itu sangat menekankan pengetahuan. Orang menjadi baik karena dia tahu apa yang harus dilakukan. Orang berperilaku buruk karena dia nggak tahu apa yang harus dilakukan. Menurut Sokrates, kebajikan adalah sejenis pengetahuan. Jadi, yaitu pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Wah, kita jadi teringat nih kejadian pasal 3. Ya, tentang pohon, pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Dan menurut Sokrates, kebajikan adalah sejenis pengetahuan yang dibutuhkan untuk mencapai eudaimonia atau kebaikan tertinggi. Nah, jadi eudaimonia ini kebaikan tertinggi, ya, dipahami sebagai the highest good, kebaikan tertinggi, summum bonum dalam bahasa Latinnya. Ya. Nah, kebaikan tertinggi itu bisa dicapai kalau orang punya pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Dan menurut Sokrates, orang yang betul-betul tahu bisa bedakan yang baik dan yang buruk atau jahat, benar dan salah, itu pasti memiliki keinginan untuk mencapai keinginan tertinggi. Itu pasti akan mengarahkan segenap tindakannya untuk mencapai kebaikan tertinggi. Nah, itu Sokrates. Kuncinya adalah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Jadi, karena saya tahu ini baik, ini jahat, ini baik, ini buruk. Saya mau pilih yang baik. Saya inginkan yang baik dan saya akan lakukan dengan sekuat tenaga yang baik tersebut. Maka saya mencapai the highest good, kebaikan tertinggi, eudaimonia atau summum bonum. Nah, sedangkan Plato, ya, Plato nih, tadi kita sudah menyinggung four cardinal virtues, 4 kebajikan utama, prudence, di situ kebijaksanaan, ya. Misalnya apa namanya, dalam sebuah situasi yang kalut, orang saling menuduh, saling menyalahkan, misalnya dalam sebuah rapat, kalau ada orang yang punya prudence, ya, dia tidak berpihak kanan kiri, ya, dia melihat duduk persoalannya secara jernih, mungkin dia menemukan kedua belah pihak punya kekuatan, punya kelemahan, ada baik, ada buruk, ada benar, ada salahnya, sehingga dia bisa menawarkan solusi yang baik untuk semua, meskipun tidak berarti memuaskan semua. Nah, ini prudence. Ya. Lalu justice atau keadilan, fortitude atau ketabahan, ya. Ketabahan, kelihatan, ya, lihat, ya. Itu apa namanya, kemampuan untuk menanggung suatu perkara, ya, tetap berjalan dengan keyakinan yang benar, dan temperance, penguasaan. Nah, menurut Plato, ya, kita bisa tuh mencapai kebajikan itu tuh, ya. Kalau kita bisa, ya, menempatkan yang rasional dari jiwa kita sebagai yang tertinggi. Jadi Plato kan memang, ya, melihat manusia itu, ya, makhluk yang berjiwa, ya,
ada jiwa dalam diri manusia. Jiwa itu sebetulnya rasional. Kemampuan utama atau sifat utamanya rasional. Tapi dalam jiwa manusia, apalagi setelah jiwa itu ada di dalam tubuh, ya, ada emosi-emosi. Ada emosi-emosi. Nah, perasaan-perasaan. Ya, perasaan-perasaan yang mungkin kadang-kadang liar. Dan juga ada kehendak yang kadang-kadang juga ngawur. Nah, ini rasio ini harus memerintah emosi. Kita tidak boleh dikuasai emosi, tapi harus menguasai emosi dengan rasio. Nah, ini ya, dengan nalar menaklukkan yang non nalar, dengan nalar memimpin yang emosional, dan kehendak atau keinginan kita, sehingga ya dengan segenap diri kita melakukan yang baik. Dengan jalan itu kita mencapai eudaimonia. Jadi rasio memimpin emosi, mengarahkan kehendak. Rasio menguasai emosi, bukan sebaliknya. Dan rasio mengarahkan keinginan. Itu yang bermuara pada perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakan yang wajib. Sehingga mencapai eudaimonia. Mencapai the highest good atau kebaikan tertinggi. Nah, sekarang kita kembali kepada Aristoteles, ya. Tadi udah kita lihat di depan. Aristoteles itu mengajarkan eudaimonia itu tersusun dari aktivitas-aktivitas rasional yang sesuai dengan keutamaan atas sebuah kehidupan yang lengkap. Artinya apa? Nah, ini menarik dan penting teman-teman untuk kita pahami. Aristoteles itu memiliki pandangan begini, ya, bahwa segala sesuatu itu memiliki natur, memiliki kodrat. Nah, tiap makhluk hidup seturut dengan kodratnya. Contoh, misalnya, ya, kodratnya karnivora, binatang atau makhluk pemakan daging. Ya, kodratnya makan daging. Herbivora, makhluk pemakan tumbuhan. Kodratnya memakan tumbuhan. Kalau dia tidak hidup sesuai kodratnya, singa kok makan sayur, emas mungkin masih hidup atau masih bisa bertahan hidup, tapi nampaknya tidak akan menjadi singa yang gagah perkasa sebagaimana mestinya. Demikian juga pemakan tumbuhan itu seperti sapi, kemudian makan daging. Wah, ini tidak sesuai dengan kodratnya. Nah, manusia juga punya kodrat. Kodrat manusia adalah makhluk rasional. Nah, ini ya, rasional animal. Animal rasionale. Ini dia. Binatang yang rasional. Kita bisa sisihkan dulu diskusi tentang manusia itu binatang atau makhluk yang melampaui binatang. Tapi Aristoteles menggarisbawahi bahwa manusia itu kodratnya rasional. Itu dia. Nah, di dalam rasionalitas itu ada moralnya. Nah, ya. Nah, jadi manusia itu baru betul-betul hidup sesuai kodratnya kalau dia hidup secara rasional. Dan kalau dia hidup secara rasional, disitulah dia mencapai kebahagiaan. Nah, ini ya. Nah, kita juga tahu di rasionalitas itu kan nanti kayak ada kebijaksanaan moral, ada kebijaksanaan intelektual. Nah, sekarang kita lihat aktivitas rasional manusia harus terwujud sebagai kejujuran, kebanggaan, bangga sebagai manusia, sikap yang bersahabat, kecerdasan, rasional dalam menilai, persahabatan yang saling menguntungkan atau memberi manfaat, serta pengetahuan ilmiah. Nah, ini Pak Tri menjelaskan sedikit tentang pemikiran Aristoteles, ya.
manusia kodratnya adalah makhluk yang rasional. Kalau dalam hidupnya dia tidak rasional, maka ia menyalahi kodratnya. Maka ia harus hidup secara rasional. Nah, salah satu aspek dari rasionalitas manusia adalah moralitasnya. Aristoteles memiliki suatu keyakinan bahwa orang yang hidup sesuai dengan kodratnya, yang rasional itu, mestinya juga bermoral. Tetapi untuk betul-betul memenuhi kodratnya, hidup sesuai dengan kodratnya, ini manusia harus melatih dirinya. Harus berlatih. Supaya betul-betul menjadi insan yang rasional. Melatih diri dalam kebajikan atau dalam R&D. Nah, misalnya ya, saya tahu bahwa berhati itu rasional. Itu terkait dengan kodrat saya sebagai yang rasional sekaligus makhluk sosial. Kalau saya bermurah hati, baik untuk kehidupan bersama dengan orang lain. Lain juga dapat menunjukkan kemurahan hati kepada saya. Tapi untuk menjadi murah hati yang sudah saya tahu dalam rasio saya itu baik, saya perlu melatih diri. Caranya gimana? Misalnya saya berkomitmen setiap pagi atau sekurang-kurangnya dalam satu hari, saya mau memberi makan kepada orang yang kelaparan. Mula-mula berat. 1, 2, 3 hari, seminggu berat. Tapi rupanya setelah 3, 4 minggu, dengan enteng kita melakukan. Nah, itu sudah menjadi virtue, sudah menjadi kebajikan atau keutamaan dalam diri kita. Dan di situ kita bahagia. Kita mengalami kebahagiaan. Karena kita sudah menjadi orang yang hidup sesuai dengan kodrat kita. Demikian juga, misalnya orang yang, wah, saya ini kepingin nih. Ya, kepingin jadi orang yang jadi orang selalu mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Nah, itu juga dilakukan. Wah, ini ada kerja bakti, meskipun waktu libur saya ada kerja bakti di masyarakat. Ikut. Mula-mula berat, mula-mula sulit. Lama-lama terbiasa dan kita menikmati, kita bahagia. Nah, karena apa? Terbentuklah habitus, terbentuklah habit. Ya, kebaikan sebagai habit, itulah kebajikan atau keutamaan. Nah, itu ya teman-teman sekalian. Nah, sampai di sini dulu ya teman-teman ya, mengenai penjelasan Pak Rudi tentang etika kebajikan.